Halo, selamat bergabung teman-teman kita. Selamat bergabung Prayudif. Selamat datang dalam acara kita di sore hari ini yang membahas tentang bagaimana seorang pengusaha dulunya itu dia adalah seorang karyawan namun memutuskan berhenti karirnya dan merintis usaha baru. Menarik bukan? Kita akan menunggu beliau bergabung bersama dengan kami dalam acara kita di sore hari ini. Mohon kesabaran dari teman-teman semua, kita sedang menunggu narasumber kita. Sesaat lagi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore bagi teman-teman kitong semua dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Saya harap semua baik-baik saja. Selamat datang dalam acara kita di sore hari ini yang membahas tentang bagaimana seorang pengusaha dulunya itu seorang karyawan, sudah mendapat penghasilan yang baik, namun memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha. Menarik bukan? Kita tunggu kehadiran beliau. Selamat bergabung Wisba Febrian Harahap. Selamat bergabung Preti Papua. Selamat bergabung dalam acara kita di sore hari ini. Selamat bergabung Herina. Semua teman-teman kita semua selamat bergabung. Mohon kesabaran dari teman-teman kita semua. Kita sedang menunggu narasumber kita bergabung dalam kita di sore hari ini. Mohon kesabaran. Terima kasih Preti Papua. Halo Jackson. Selamat sore. Sore Om, apa kabar? Kabar baik, bagaimana kabarnya Apa Pak kabar? Denny? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, semua sehat. Amin, amin. Iya, ya. Suara bagus kah? Suara bagus, mantap. Sip. Kalau Oke, sip. suara saya bisa Ya. dengar kan? Oh, bisa dengar, cuma berhubung di sini lagi mati lampu, jadi suara genset ada juga toh. Siap. Baik teman-teman kita semua, berhubung narasumber kita telah hadir bersama dengan kita di acara kita di sore hari ini. Teman-teman pasti penasaran siapakah narasumber kami? Langsung saya silakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya teman-teman kita. Hari ini merupakan suatu kehormatan buat saya diundang untuk
IG Kitok bernama Kitong Enterprise. Oke, nama saya itu Denny Kurniawan, asal asli dari Bandung. Di sini saya berbicara sebagai ownernya daripada Siomay Teh Ika, begitu Kak Efram. Ya. Baik, 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 baik. Ya. Bagaimana teman-teman? Ya, bagi teman-teman kita yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan untuk acara kita di sore hari ini, silakan mengetik di kolom komentar. Nanti selesai sesi ini, saya akan membacakan. Baik, Bapak Denny. Oke. Sebenarnya ini mungkin bisa dijelaskan kepada kami, bagaimana awal mula memulai usaha Siomay Teh Ika? Oke. Permulaan mulai usaha Siomay Teh Ika memang dilalui tidak secara langsung. Jadi awalnya sih dari hobi kita yang memang makan enak. Kita selalu hunting makanan enak gitu. Terbukti dengan badan saya sama istri di sebelah itu besar-besar kayak Pram. Ya, selama makanan kita berpikiran kok saya belum pernah menemukan makanan khas dari asal daerah saya sendiri yang pas di lidah saya. Dari itu kita berbicara sama istri, gimana kalau misalnya kita coba-coba buat sendiri lah, buat sendiri. Itu pun karena istri masih aktif bekerja, saya juga aktif bekerja, jadi pembuatan produksi siomay itu asalnya ya kita cuma buat keluarga sendiri saja. Buat keluarga sendiri, sudah dites seluruh keluarga, oke, barulah kita coba berani pasarkan lewat online media Facebook. Ternyata dari situ peminatnya, animo dari masyarakat Jayapura lumayan. Nah, sering berjalannya waktu ya, oke, kita coba. Saya pikir kalau misalnya serius saya terjun langsung, kayaknya prospeknya menjanjikan. Karena memang kalau dari pihak istri tidak mungkin tuh keluar dari pekerjaan, ya akhirnya saya yang mengalah untuk menang. Ya, baik. Mengalah untuk menang dalam artian dengan berusaha sendiri tuh kita bisa bebas menentukan waktunya. Kita istilahnya kalau kita memang pengen punya uang ya kita harus kerja, harus produksi. Malah mungkin bisa dibilang kita meninggalkan zona nyaman. Kalau misalnya kita ikut perusahaan atau bergabung di mana saja, itu kita mau kerja tidak sebulan-bulannya pasti kita sudah dapat penghasilan. Sementara kalau kita berusaha sendiri, kita mempunyai rasa tanggung jawab yang memang lebih karena kita memang harus membiayai keluarga juga. Dari situlah saya resign dari perusahaan dan mulai aktif di pembuatan siomay. Awalnya ya memang tidak gampang karena godaannya setelah terjun langsung malah resign itu orderan agak sepi ya, mungkin itu cobaan untuk kita berpikir lagi bagaimana sih caranya kita kalau misalnya berusaha sendiri itu, tantangannya gimana cara memasarkannya, gimana juga kita buat istilahnya menjalin komunikasi dengan customer, promosi seperti apa, ya itu banyak dilakukan. Jadi ya memang awalnya kalau mau berusaha sendiri itu kita harus berani dulu, berani melangkah, berani mencoba. Kalau kita tidak berani untuk mencoba, kita tidak berani untuk melangkah, itu hanya angan-angan aja. Oh, saya pengen punya usaha ini, tapi kalau kita tidak berani untuk melakukannya, atau yang paling simpel takut rugi, takut nggak jalan, ya itu ketakutan itu pasti akan terus menyertai kita dan itu tidak akan berhasil. Ya sekarang alhamdulillah selama ini Siomay Teh Ika masih bisa survive dan mendapat hati lah di customer-customernya yang ada di Jayapura.
Nah, itu mungkin segitu dulu Kak Pram. Lah, Kira-kira singkatnya lah, kita berani dulu buat mencoba berusaha sendiri itu. oh mantap sekali Kak, Bang Denny. Ya, Terus Bang Denny, ini mau tanya ini. ya. Siapa yang menginspirasi Bapak Denny untuk memulai usaha kuliner ini, kuliner siomay? Oh, kuliner siomay untuk motivasi pertama sebetulnya dari hasil perbincangan sama istri loh. Dia tuh melihat sebuah artikel di FB yang apa itu, yang Alibaba, foundernya Alibaba. Yang itu misalnya kalau dia dari udah usia 20 sampai sekian itu kita ikut bekerja misalnya buat belajar dulu terus bekerja. Kalau usia 30 sampai sekian kita jangan takut melakukan salah, ya emang salah itu emang wajar lah kalau memang salah gitu. Nah, usia 40 itu kita harus punya usaha sendiri. Nah, kebetulan waktu itu saya udah capai 40 nih Kak Ibram. Oh, Udah iya, 40, iya. udah 40 jadi ya kita harus memang punya punya perusahaan, kita harus punya usaha sendiri. Paling enggak sekecil apapun usaha kita, kalau punya sendiri kita tetap menjadi bos buat diri kita sendiri. Gitu kan, Bang. Jadi istilahnya kita inspirasi dari orang luar yang itu memang kita masuk di akal, kita coba. Kita coba dan memang begitu adanya. Kalau kita memang sudah masuk di usia 40 itu, kalau terlalu ikut dengan orang itu mungkin di hati kurang 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 pas lah gitu ya. Ah, oke, Karena baik. memang saya juga sudah sukanya di zona tidak nyaman. Nah, Berusaha sendiri itu zonanya zona tidak nyaman kayak Bram. Karena ya kita tahu berusaha itu, berjualan itu ada masanya lagi laris manis, ada pula yang pas lagi sepi-sepi, ya. Kita nikmati prosesnya saja. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi kayak Bram. amin, amin. Ya. Ya, bagi teman-teman kita yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Nanti setelah sesi ini saya akan menanyakannya kepada Kang Denny. Baik, Kang Denny. Ya. Ini mau tanya, di mana saja tempat penjualan siomay TIK? Penjualannya siomay TIK itu yang pertama kali saya bikin itu di tempat tinggal, di rumah orang tua di perumahan Kodam. Cuma berhubung sekarang siomay TIK berusaha untuk mengenalkan kepada masyarakat luas, kita mencoba membuka outlet lagi di tempat yang lebih ramai. Gitu, jadi sekarang yang lebih pastinya kita di Mega Waina, di Mega Oh, Waina, di Mega Waina. Ya mudah-mudahan kalau sudah runningnya sudah bagus di sini, rencananya kita mau coba rekrut karyawan biar kita bisa buka juga yang di rumah, jadi sekalian sekalian kita punya dua atau nanti biar bisa ditambah lagi. Kita lagi proses dulu rekrut dulu karyawan buat partnership juga di sini kayak Fram. mantap, mantap. Itu, ya Kang Denny mau tanya, itu mulai kapan Kang Denny mulai di Mega? Di Mega Waina sendiri tuh start dari 1 Oktober. 1 Oktober, tapi itu masih soft launching. Kalau pas openingnya, yang real openingnya kita 10 tanggal cantik kayak Pram. 10 bulan 10 2020. Itu. Ah, mantap, mantap, mantap. Ya, Ya. mau tanya ini Kang Denny, kenapa Kang Denny Ya. memilih berusaha siomay? Gitu. Saya memilih usaha siomay karena memang kalau dilihat di sini pemainnya, istilahnya usaha kulinernya kurang, masih belum banyak. Satu, keduanya siomay itu rasanya khas. Kalau misalnya saya bilang itu autentik autentik kuliner dari Bandung gitu ya. Walaupun Ya, misalnya ada juga dari kota-kota lain, tapi menggunakan bumbu-bumbu yang berbeda dengan kita. Sementara kita masih tetap pakai bumbunya bumbu tradisional, baru pakai bumbu kacang. Ditambah lagi kita memadukan lagi dengan muatan lokal yang di sini, dari kita menggunakan ubi ungu. Mungkin kalau yang dari tempat lain
memakai bahan lain, tapi kalau kita coba padu padankan antara bumbu kacangnya itu dengan ubi ungu sehingga ada taste-nya yang berbeda, berbeda gitu. Gitu. Baik, 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 Pak. Ini Ya. boleh tahu kenapa namanya siomay teika? Mungkin Bang bisa. Siomay Tahiko, Siomay Tahika itu mantan pacar saya, Tahika itu. Yang sekarang menjadi istri saya. Jadi itu Ah, Siomay Tahika, Siomay Tahika itu merupakan nama dari istri. ah, Jadi kita tetap walaupun tugas di mana masih tetap bawa nama-nama istri Siomay Tahika begitu, Kang. ya, 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 ya. Ya. Oke, wah ini mungkin bisa jelaskan kenapa pada saat kan sebelum memulai usaha ini pernah ada bicara Ya. itu ada Ya. sudah jadi karyawan mempunyai penghasilan yang baik lah, terus memilih Ya, untuk berhenti betul. dan memutuskan untuk berusaha. Mungkin bisa dibagikan Berusaha. lagi, iya, Ya. balik. Salah satunya mungkin masalah waktu. Masalah waktu. Kalau kita ikut perusahaan itu memang loyalitas buat perusahaan, waktu buat keluarga juga uh, agak kurang. Karena saya waktu itu lumayan dari jam kerjanya lumayan agak padat sehingga kadang-kadang alat komunikasi juga emang tidak boleh mati. Hampir sampai tiap malam masih tetap pantau-pantau gitu. Ya lama kelamaan mungkin kita berpikir, aduh, ini tidak bisa. Saya harus punya waktu buat keluarga juga. Jadi dengan mantap, saya yakin harus mulai usaha baru dan kita bisa ya kita jalan. Ya. Awalnya seperti itu kayak Bang. Kita pertama lancar ikut dari festival ke festival sebelum ya sekarang di Mega Wahana itu baru buka kedai di rumah juga itu baru juga belum. Mungkin kalau di Mega Oktober, kalau di rumah itu sekitar bulan Juni atau Juli itu baru. Asalnya saya tidak buka kedai tapi online saja. Sama kalau misalnya kita dari rekan-rekan yang lain ada dari dari UMKM yang lain bergabung, kita ikutan event-event basar-basar seperti di Sagamo atau kadang di Imbi. Itu biasanya kita cuma temporary aja, sementara berapa hari di sana gitu. Nah, dari hasil festival-festival itulah akhirnya masukan dari orang kerja, kenapa nggak buat di rumah saja biar nggak keliling-keliling. Oke, saya coba di rumah, buka sudah jadi. Ya mungkin kapan-kapan nanti kayak Pram kita coba-coba adakan pertemuan di kedainya yang di Perumahan Kodam. Soalnya kalau di Mega sendiri memang kita baru 2 bulan. Iya. Jalan 2 bulan ini. Ya intinya itu saja. Masalah memang kalau dari perusahaan, dari ikut yang asalnya ikut bergabung dengan perusahaan, kita juga fasilitas bagus semuanya, tapi ya masalah waktu dan ya ada hal yang nggak bisa dijelaskan lah sepertinya, karena emang usaha sendiri itu emang lebih bagus. Nah, oke, baik. Iya Kang, ini bagaimana caranya kami bisa membeli siomay teika, lewat mana saja? Oke. Di Siomay Teika itu kita ada lewat di Gojek juga ada, sudah siap, atau melalui WhatsApp juga langsung ada. Tapi yang rutin kita itu memang kita pakainya di Facebook. Di Facebook ada langsung ke nomornya saya sendiri atau sama mantan pacar itu. Itu langsung. Mungkin kedepannya saya sudah buka juga ada namanya aplikasi toko, dari mungkin nanti ada teman-teman yang saya share atau di status saya ada toko online-nya sendiri, Siomay Teika. Kalau misalnya kita klik Siomay Teika itu pasti muncul langsung di situ ada apa aja sih yang kita dijual. Ya mungkin buat rekan-rekan yang lain juga bahwa kita itu Siomay Teika tidak menjual porsi yang reguler juga. Cuma kita juga menerima pesanan baik dari siomay cake, siomay tambah. Kalau saya bilang siomay cake, siomay tambah itu kayak semacam tumpeng begitu kayak Bram.
Kita juga Baik. melayani yang catering-cateringan begitu. Iya. Ah, ya. Jadi begitu teman-teman kita yang mau membeli bisa lewat juga aplikasi, bisa teman-teman Langsung. bisa Iya. bisa juga beli Iya. langsung semua. Beli langsung. Kalau langsung ke Megawena, malah kita sekarang lagi ada promosi sendiri buat siomay TIK ini. Kita Oh, ada ada promo. promosi, ada. Ya, Iya, ada mungkin promo. Ada dua macam silakan. promo ini. Ya, ya. Oke. Promonya tuh promo yang pertama itu setiap pembelian siomay yang membawa tempat sendiri itu kita kasih potongan harga 5.000 per porsi kayak Pram. Jadi biasanya kita harga jual 30 untuk siomay ayam, kalau membawa tempat sendiri kita kasih potongan harga 5.000 menjadi 25.000. Itu satu. Oh. Yang keduanya lagi di November kita ada promo setiap pembelian 2 porsi kita akan memberikan 1 voucher. Dan setiap 1 vouchernya itu setelah mencapai 10 voucher nanti ada hadiah sebentar kayak Pram. Jadi ya, selalu pelan-pelan saya kan. Oke. Nah, jadi uh, kalau setiap pembelian 2 porsi itu kita ada dapat dua porsi dapat 1 voucher. Nah, setelah 10 voucher nanti bisa ditukar dengan lunchbox seperti ini. Ini produksinya Tupperware. Jadi lunchboxnya bukan kaleng-kaleng. Mungkin Ya, ada yang ya, ya. pernah dari sahabat-sahabat Kitong pernah melihat promo kita di Facebook itu, di Facebook atau di Instagram, kita sudah pernah launchingkan promo itu. Itu sekarang yang lagi dipromosikan. Ya, Next begitu mungkin teman-teman. Ya, jelas. ya buat siomay lovers lain yang di Jayapura, Ya. insya Allah kedepannya di bulan Januari mungkin kita ada satu lagi makanan khas Bandung yang coba kita perkenalkan lagi. Mungkin sudah mengenal, cuma mungkin jarang di sini dapat, jadi kita coba produksi itu. Oh, jadi begitu teman-teman kita. Sudah jelas kan? Ya, ditunggu kejutannya saja di awal tahun nanti. Kita ada produk Ya. baru lagi. Mantap, Pak. Ya, ya, ya. Terus Pak, ini kan sekarang ini ada masa pandemi ini. Bagaimana Ya. penjualan di masa pandemi ini? Penjualan di masa pandemi itu memang ada pengaruhnya. Kita berbeda dengan sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi dan sebelum saya buka kedai sendiri itu menurunnya lumayan, bisa lumayan. Tapi dengan adanya fasilitas Gojek dan kita kirim langsung itu ya sedikit dengan sedikit kita mulai bangkit lagi, mulai bangkit lagi. Ya tidak seperti sebelum pandemi, cuma menuju. Mudah-mudahan dalam waktu sebentar lagi, apalagi kita mulai event-event Natal itu dengan tahun baru, kita bisa coba lebih bagus lagi. Wah, mantap. Baik. Mungkin Pak bisa ada pesan begitu bagi yang mungkin mau mulai usaha begitu. Ada pesan-pesan dari Pak? Oke. Buat rekan-rekan lain kita mulai untuk memulai usaha itu memang tidak mudah, tetapi itu juga tidak mustahil. Dalam artian semuanya itu apa sih yang nggak bisa? Yang penting itu satu tekad, berani dulu. Kalaupun misalnya di awal-awal itu agak berat, lawan terus, maju terus, itu pasti ada hasilnya. Karena saya yakin kalau kita menanam itu pasti akan menuainya juga, panennya juga bagus. Kalau semangatnya kita bagus, kita jaga, produknya juga kita jaga, itu pasti yakin hasilnya ada. Misalnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, yang masalah utama itu berani. Ya, berani. Keduanya kita pertemanan
uh, kita di awal-awal usaha itu pasti kita mendapatkan support itu dari teman yang coba, teman yang juga istilahnya promosinya dari mulut ke mulut itu kan dari teman. Nanti itu saya yakin pasti ada jaringan link-linknya khusus. Istilahnya kita tidak usah dulu ngambil untung terlalu banyak, terus yang penting ada misalnya kecil tapi kalau dikali sering dikali banyak jadi banyak juga hasilnya. Jadi nggak usah takut buat rekan-rekan buat berusaha, lanjut terus. Yang penting satu, jangan pernah bosan, merasa bosan, tetap berusaha dan inovasi. Nanti ada pengembangan kalau kita sudah berusaha, sudah berani melangkah, berani berusaha, nanti itu muncul ide-ide sendiri mau diapakan, mau seperti mau dibikin apakah itu muncul dengan sendirinya. Begitu kayak Bang. Wah, luar biasa sekali. Kadang-kadang orang itu kan berpikir, aduh saya mau berusaha tapi nggak ada modal. Itu pasti banyak orang yang berbicara seperti itu. Padahal modal itu bukan dari orang, tapi modal yang paling utama itu modal dari diri kita sendiri. Kita berani, yang penting kita berani melangkah dan mencintai apa yang kita kerjakan. Itu sebetulnya kunci utamanya di situ. Luar biasa sekali, Pak. Ya, silakan bagi teman-teman kita yang ingin bertanya kepada Kang Denny, saya persilakan menulis di kolom komentar. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kayak buat sahabat. Silakan. Dari kakak-kakak Kitong Enterprise yang sudah membantu Siomay TIK. Biasanya dari pelatihan, dari pertemanan, dan utamanya dari kita menyambung lidah juga buat bisa menjadi mitra binaannya Pertamina. Karena itu memang di masa pandemi itu sangat membantu sekali. Kalaupun misalnya tidak mendapatkan bantuan itu, kita pergerakannya agak lambat. Karena memang dengan bantuan dari Pertamina kita bisa mulai lagi menata ulang lagi apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Jadi saya betul-betul berterima kasih buat rekan-rekan, namanya Kak Nisa sama Kang Bintang sekarang yang ada di sini, sama rekan-rekan semuanya. Kayaknya Kak Sarah juga tadi ada lihat lagi memantau. Terima kasih ilmunya Kak Sarah. Terima kasih. Oke Pak. Ya, silakan bagi teman-teman Kitong yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Saya akan membacakannya untuk Pak Denny bersama-sama. Dipersilakan. Sebelumnya Pak Denny. Ya. Oke. Mau tanya ini varian-variannya apa saja? Siomay. Oh iya, Siomay TIK itu yang rutin yang lagi jualannya rutin itu sebetulnya siomay ayam kumplit, dan siomay tenggiri. Itu yang ready. Sementara kalau misalnya yang lainnya itu ada mix topping. Kita ada mix topping jagung, keju, sosis, juga ada sama jamur kuping. Itu kita ada. Hanya untuk yang mix topping itu kita sesuai request, nggak produksi setiap hari. Gitu. Oke. Kayaknya ini ada Kang Bintang. Iya, Kang Denny, apa hal yang paling sulit dalam merintis usaha Siomay TIK ini? Yang paling sulit sebetulnya sih tidak ada yang paling sulit semua gitu ya. Jadi selama ini alhamdulillah berjalan aja seperti apa adanya gitu. Yang kesulitannya mungkin dari pertama itu kita dari
transportasi pas pertamanya. Memang karena kalau jualan siomay ini kita transportasi peralatan juga cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini kita memang butuh angkutan yang lumayan. Cuma kalau kesulitan secara operasional itu tidak ada, karena memang yang penting kita tahu prosesnya itu smooth, berjalan lancar-lancar aja. Mungkin Ya. kalau masalah customer lainnya nggak jadi masalah gitu ya, tergantung saya lah gitu. Jadi nggak ada yang paling sulit dalam mulai usaha siomay ini, Kang Bintang. Oke, baik. Mudah-mudahan Kang Bintang bisa puas. Selanjutnya dari Vicky Irmanto. Varian siomay beserta harga, Kang. Oke, baik. Siomay yang dijual, kita jual siomay ayam itu satu komplit, harganya 30.000. 30.000 yang reguler. Sementara kalau siomay tenggiri kita jual agak mahal sedikit, 35.000. Dan kalau yang siomay tumpeng itu harganya minimalnya pertamanya kita startnya dari startnya 300.000. Tapi itu tergantung budget, nanti kita bisa bicarakan. Kalau buat siomay cake, siomay tumpeng sesuai budget nanti kita bisa dibicarakan. Tidak paten. Oh, siap. Buat Om Piki, oke fix. Kalau yang ke ayam 30.000 saja. Oke, Pak. Ini selanjutnya dari Preti Papua. Berapa hari kalau mau memesan siomay tumpeng? Oke, siomay tumpeng itu kita diusahakan H-3. Kayak Bang. Biar kita bisa prepare dulu buat tempatnya, dan kita prepare dulu. Biasanya customer itu kan pengen diisi, dihiasnya seperti apa, ada foto-fotonya apa. Nah itu kita H-3 yang lebih enak ya, lebih leluasa gitu kalau H-3. Ya. Siap. Kemudian ini ada lagi, Kang Denny. Minimal berapa hari kalau mau memesan siomay? Kalau memesan siomay maksimalnya 1 hari, H-1 kalau porsi biasa. Kecuali kalau misalnya dalam prosesnya yang orderannya banyak, misalnya di atas 50 porsi, kita disarankan H-2 lah gitu, biar kita bisa prepare. Baik. Kemudian ada lagi nih, Kang, dari KKSR Marlin. Kang Denny, kenapa milih nama siomay TIK bukan siomay Kang Denny? Ya, karena saya cinta istri saya. biar walau saya di mana-mana, di mana tetap ada siomay, ada nama istri juga, tetap ada. Lihat di packingan ada, lihat di emblem ada, di kartu nama ada, di tetap nama istri tetap ada di hati. Ya, itu dia. Aduh. Baik, dipersilakan lagi buat teman-teman kita yang mau bertanya. Silakan ketik pertanyaan di kolom komentar dan saya akan membacakannya kepada Kang Denny. Wes, mantap Kang Denny. Oh, mungkin Kang Denny sudah jelaskan dengan sangat lengkap sekali nih. Ya mungkin next nanti kita kalau ada acara lagi mungkin insya Allah nanti kita bawakan, karena kayaknya belum semuanya dari teman-teman kita Enterprise juga merasakan, belum mencicipinya siomaynya TIK. Kalau itu yang saya hafal, nanti next kita bikin acara sudah. Siap. Baik Kang Denny. Ya, oke, siap. Tinggal buang suara saja kapan nanti kita berapa. Oke, kita langsung ini aja. Oh, Kang Denny, ada lagi yang bertanya. Ya. Kang Denny, kalau sekarang persentasenya lebih banyak beli langsung di toko atau online? Untuk sekarang 50-50. Jadi dari online sendiri yang
saya baru buka itu Gojek dari via GoFood, dan yang via online-nya kita marketplace yang di Facebook itu masih masih 50-50. Jadi antara kalau yang sudah biasa itu yang langganan yang lama biasanya memilih online. Cuma kalau baru yang di toko tuh yang baru-baru. Oh, ya. Begitu Kakak Bintang. Iya. Kemudian ada lagi, Kang Denny, promosi Xiaomi sampai kapan, Kak? Saya rencana promosi Oma sampai akhir November. Cuma kalau misalnya animonya masih banyak, saya perpanjang lagi sampai tahun baru. Ya. Jadi begitu. Karena kita memang prepare-nya persiapan buat promo sudah cukup. Kalau misalnya banyak animonya, saya tambah lagi sampai ke tahun baru. Misalnya. Tapi dengan pastinya antara November dengan Desember nanti ada promo-promo tambahan lagi selain promo-promo yang sedang berlanjut. Cuma kalau kita lagi coba ini lagi mencoba melanjutkan promosi yang tanpa mengurangi kemasan yang dari kita potongan 5.000 itu tetap terus berlaku sampai dicabutnya promo itu. Oke. Baik, begitu teman-teman kita. Dinantikan promo-promo berikutnya. Siap. Nanti tunggu kan. Siap. Ya, silakan teman-teman kita yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Kayaknya malu-malu atau takut sama potongan rambut saya ini sekarang nih. Ya. Mungkin apalagi ya? Ya semuanya mungkin kalau di antara rekan-rekan juga nanti kita yang ada acara kah atau apa, kita juga pasti menyediakan promo-promo spesial, promosi sendiri. Terus kalau misalnya dari luar, ya sekarang baru ada sih yang kontak-kontak menawarkan kapan mau bisa reseller kah, seperti itu. Saya masih mempertimbangkannya buat reseller karena memang kita tidak bisa langsung ya oke, reseller kita reseller kita drop. Saya nggak mau seperti itu karena emang harus dijaga kualitasnya juga, handlingnya seperti apa, paling nggak perlu training lah, perlu misalnya kita perlu pendampingan dulu sebelum jadi reseller. Begitu. Iya, Kang Denny, ada lagi yang bertanya. Ya. Kapan nambah varian Xiaomi berupa batagor? Oh, berupa batagor. Sebetulnya saya pengen coba itu. Karena emang sebenarnya saya sudah pernah jual batagor, karena emang kendalanya kalau di Mega ini kita tidak boleh memakai kompor gas yang besar. Itu ada jadi kendala buat saya. Sementara kalau misalnya di rumah karena kerja masih sendiri, belum ada karyawan, jadi kita belum proses. Tapi kalau misalnya mau request, boleh. Seperti yang tadi mungkin nanti request pesan dulu H-1 kah, biar nanti saya siapkan langsung di drop. Atau mungkin kasarnya nanti kalau ada acara lagi, pelatihan lagi, tinggal buang suara, batagor kah? Gitu. Oke, siap, langsung meluncur. Siap. Jadi begitu Kakak Sarah. Oke. Ya, dipersilakan lagi kepada teman-teman kita, di mana saja teman-teman kita yang mau bertanya, silakan mengetik di kolom komentar. Ada satu harapan juga dari saya sih, kayak Pram, sebetulnya. Oh iya. Ya mudah-mudahan kedepannya Xiaomi TK juga bisa kita buka cabang lagi di daerah-daerah AB dan Jayapura.
karena memang Amin. kalau untuk di Mega Waina sendiri memang bagus, hanya saja ada kendalanya kalau yang pemesanan lewat online lewat GoFood yang dari AB ke sini itu costnya terlalu tinggi buat ongkirnya, buat ongkir itu. Jadi kita coba memfasilitasi semuanya pelanggan-pelanggan siomay Taika itu baik yang ada di AB, di Jayapura, karena yang dari Jayapura juga lumayan banyak gitu. Oh iya, Kang Den, ini ada pertanyaan lagi. Ya, Oh, ini mungkin boleh tahu dalam 1 bulan dapat menjual berapa banyak siomay? berapa banyaknya, berapa banyak omsetnya kah, rupiahnya atau berapa bijinya nih? Itu lagi. Ya, ya. Kalau oke, mungkin kita Udah, saya asumsikan ke omsetnya saja tuh paling ya, udah. pendapatannya pendapatan 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 sebelum sebelum pandemi nih ya. Saya kilas balik dulu sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu rata-rata minimalnya kita sekitar per bulannya 18 jutaan bisa dapat. 18 20-an itu bisa dapat. Itu sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi yang berlangsung ini kita pernah sampai sampai ke 10, paling paling terendahnya itu 10 juta pernah dapat. Cuma Oh iya. bagi kita itu nggak jadi masalah. Sekarang sudah mulai berangsur-angsur lagi, mulai ke normal lagi. Mungkin kalau posisinya lebih bagus karena sebetulnya berjualan itu ininya apa tergantung posisinya, positioningnya kita berjualan itu sangat pengaruh. Kalau misalnya kita average rata-ratanya ya minimalnya buat awal sekitar 15 jutaan lah gitu per bulannya sudah dapat gitu. Kita rata-rata Ya, betul. kan bisa dapat. Oke. Ya, halo, Kang. Halo, Pak Denny. Ya, ya. Oke. Ya, jadi buat tadi Kak Ya, Steve Monto lalu mungkin itu ya. Jadi iya, ya mantap. rata-rata omsetnya sekitar 15 jutaan lah sebulan kita bisa dapat. Ini maksudnya. Oh, ini ada lagi, Pak Denny. Ya, Untuk kedepannya, adakah keinginan menambah menu kuliner? Kuliner apa saja? ya, ya. Kulinernya itu yang mungkin tadi requestnya Kak Sarah ya, karena Batagor itu saya sudah pernah coba juga bikin. Kedepannya nanti ada Batagor sama ada namanya cireng cireng isi pedas. Cireng itu kalau bahasa bahasa Bandungnya itu aci digoreng. Cuma di dalamnya itu kita ada isian, ada varian isinya yang pedas gitu. Ada cireng pedas. Nantinya Ah, cireng sehah kalau saya bilang gitu kan. Karena kita kalau minum makan yang pedas-pedas pasti hahaha gitu. Jadi nanti ada bocoran aja namanya cireng sehah gitu. ya. Ya. Hmm. Ya, jadi begitu, Kakak Kekem. Ya, dipersilakan lagi buat teman-teman kita yang ingin bertanya, silakan tulis pada kolom komentar. Selamat sore Bu Nana Lecoin. Lama kita Ya, tidak berjumpa Bu Nana. ya, Oke ditunggu Kang siap, Dendi. Kasaran. Ya, Ditunggu ya cirengnya. Oke siap. Biar penasaran tuh, biar nunggu dulu seperti apa karena uh, ini buat cireng itu saya masih eksperimen dulu kayak Pak. Maksudnya oh, tesnya yang pas karena kadang-kadang tesnya kita kita sesuaikan sama yang umumnya. Saya nanti juga ada. Ya mungkin buat nanti Kak Sarah bisa ini kalau misalnya sudah jadi testernya dulu.
Nanti apa yang kurangkah gitu kan? Oke, sama teman-teman kita mungkin nanti kalau ada acara. Siap. Ya. Siap. Ditunggu Kak, ditunggu. Oke, siap. Kita biar tes rasa. Kalau sudah cocok, udah oke, langsung kita launching sudah. Ya, silakan bagi teman-teman Kitong yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar. Ya. Oke, terima kasih Bu Nana. Sukses selalu juga buat Bu Nana. Salam sehat. Semoga tetap sehat buat Bu Nana dan keluarga semuanya. Ini Bu Nana ini teman-teman saya di Tupperware kayak Pram. Oh, baik. Iya. Ya, baik. Jadi dulu teman-teman saya itu banyaknya emak-emak. Jadi golongannya ibu-ibu. Mungkin yang ada yang jadi kendala juga di sini kayak Pram sebetulnya kalau saya buat pemasaran online, karena kalau lewat Facebook itu rata-rata teman-teman saya itu dari berbagai daerah, jadi tidak fokus di Jayapura. Sementara di Jayapura yang lebih banyak temannya itu dari istri, jadi istri yang mengelola di medsosnya itu sebetulnya istri, di istri yang banyak, jadi saya bantu. Nah, mungkin selain daripada Batagor dan Cireng itu tadi kayak Pram, rencananya ke depannya ya kalau misalnya ini cash flow-nya dari Xiaomi TIK sudah bagus, sudah lancar, saya coba buat yang frozen sesuai requestnya Kakak Koi dulu sebelum berangkat tuh, coba bikin yang di frozen. Oke, saya coba cari frozennya dulu ya, karena kita juga butuh alatnya juga buat frozen. Sebenarnya kalau misalnya yang lain-lainnya sih mudah-mudahan siap gitu kan. Oke. Baik, Kang Denny. Ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Sekarang sudah berapa orang Kang yang bekerja membangun Xiaomi TIK? Sementara ini yang fokus buat Xiaomi TIK baru berdua aja, saya sama istri. Mungkin kedepannya Neca buat kalau sudah ini kita lagi coba rekrut yang mau bergabung. Mungkin di bulan Januari lah baru bisa kita menambah personal buat timnya di Xiaomi TIK. Gitu. Begitu. Oh, kemudian ada dalam lagi. Waktu dekat survei. Ya. Oke, lanjut. Dalam waktu dekat ini mungkin saya masih mau survei dulu tempat. Kita rencananya di Koya Timur. Kebetulan ada saudara yang di sana punya tempat ngobrol-ngobrol, pengen coba jualan. Oke, nanti insya Allah mungkin kedepannya ada di Koya Timur, kita yang dekat di Koya Timur kita jual. Coba buka cabang di Koya Timur. Ya. Aduh. Oh, kemudian ini ada lagi nasi uduknya sudah siap pasar kah? Iya. Ya, mungkin dari teman-teman Kitong belum pernah melihat. Kalau misalnya kita dari Xiaomi TIK juga pernah kita bikin nasi uduk. Nasi uduk itu khasnya Jakarta, ya. Jadi kalau kita di Jakarta, saya di Betawi, kita pasti sarapan itu banyak yang jual nasi uduk. Kalau di sini dominannya nasi kuning. Atau di sini juga ada nasi uduk, tapi tidak komplit. Nah, buat Bu Nana buat nasi uduk sementara ini masih belum produksi. Kita masih fokus dulu ke siomay sama variannya siomay, Bu Nana. Begitu kayak Pram. Oke, baik. Ya, mungkin Kang Denny bisa jelas itu, kasih tahu lagi ulang ada promo. Mungkin bisa jelaskan. Oh iya, oke. Ya. Promo buat promonya itu satu. Setiap pembelian dengan membawa tempat sendiri dari rumah, itu kita mendapat potongan harga 5.000 per porsinya.
Itu promo yang pertama. Promo yang kedua, setiap pembelian 2 porsi nanti akan mendapatkan satu buah voucher. Nah, nanti apabila sudah sampai 10 voucher bisa bisa ditukarkan dengan ini kayak apa? Oke, nah ini lunchbox-nya. Ini lunchbox Baik, 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 Tupperware. baik, baik. Jadi kalau promo setelah dapat 10 voucher itu bisa dapatkan ditukar dengan lunchbox yang produksinya Tupperware. Siap, siap. Begitu kan. Jadi begitu teman-teman kita semua. Ini mumpung saat ini juga sedang lagi promo nih ya Kang ya. Ya, lagi promo. Kita masih Ya. jalan promonya masih dijalankan. Ya, Jadi saat ini sebelum masih kehabisan, ya. silakan. Ya, begitu teman-teman kita semua. Sebetulnya saya lagi launching juga promonya ini kayak Bang. Oh iya, Buat silakan. teman-teman yang follow IG-nya Xiaomi Tehika dan hari ini nonton IG live TikTok-nya ini, kalau dikirim satu follow screenshot dapat voucher makan gratis di Xiaomi Tehika. Oke, Kasara mungkin bisa di screenshot. Yo, follow sudah, berarti bisa makan siomay di Xiaomi Tehika di Megawaina, saya tunggu ya. Tapi jangan lebih dari jam 7 karena biasanya kita jam 6 sudah pulang, sudah habis. Oke. Jadi begitu buat teman-teman kita yang sudah mengikuti akun IG Xiaomi TIK dan saat ini sedang menonton bersama dengan kami, silakan di screenshot dan tunjukkan bukti itu ke Kang Denny, maka akan mendapatkan gratis. Makan gratis. Makan gratis. Oke. Kapan Makan lagi? gratis. Ayo Kak Sarah, mumpung rumah juga kita berdekatan jadi langsung. Oke, siap Kang Bintang. Screenshot kita makan-makan di sini. Siap. Ih, sudah dulu. Tolong. Ya, kayaknya saya bisa langsung jawab ya buat Kang Bintang. Minta tolong juga nanti mungkin ada ide-ide dari Kitong yang kita bisa sharing-sharing buat promo kah atau buat apa, nanti kita bisa bicarakan mungkin ya buat masukannya buat Xiaomi Tehika juga. Begitu kayak Baik. Ya, bila masih ada dari teman-teman kita yang ingin bertanya, kami persilakan mengetik di kolom komentar dan saya akan membacakannya kepada Kang Denny. Iya, Kang Denny, mungkin buat ini. Ya. Pada saat live ini ada yang bantu jualan, nggak tahu Kang Denny sambil melayani. Oh, tidak sambil melayani, gampang saja. Karena kalau di sini kita di Mega sendiri kita tertentu saja jam-jam tertentu. Ada. Oh, Ini ada bos loh, konsumennya ini dia mau pesan juga nanti sebentar ya. Oke. baik. Oh iya, ini ada satu lagi. Ya. Kang Denny, ada komentar. Kang, sejauh ini target konsumennya kebanyakan siapa, Kang? Target konsumen kita biasanya sih rata-rata antara orang tua ya, antara umurnya antara 30 sampai 45. Itu buat siomay yang komplit. Cuma kalau buat dimsum sekarang ini trennya udah ada, mulai dari anak-anak sekolah, anak-anak SMA, mahasiswa itu sudah mulai ada, tapi mereka tidak mau yang pahit-pahit, maunya dimsum saja. Dimsum sebetulnya dimsum itu siomaynya. Ya. Itu aja. Siap. Nah, seperti ini mungkin. Nah, biasanya anak-anak muda itu yang seperti ini aja. Nah, banyaknya ke siomaynya saja. Cuma kalau yang orang tua baru
menu komplitnya. Malahan Hmm. ada yang uniknya sendiri. Waktu jualan di Waina sini, saya pernah mendapatkan konsumen yang biasa makan siomay di Jakarta. Karena saya sebutnya di sini nih siomay itu siomay abang-abang masjid. Karena memang kalau Ya. di Bandung sendiri atau di Jakarta banyaknya yang jualan siomay seperti ini yang standby-nya banyaknya di masjid gitu. Oh, Dia pernah ya. sampai nostalgia. Nah, ini baru siomay karena yang biasa saya makan. Karena di sini dia baru menemukan adanya varian siomay yang ada kentangnya, ada pare seperti begitu. Jadi ya merupakan suatu kebanggaan juga bisa mengobati rasa kangen buat warga-warga yang di Wainan, ke Jayapura yang ingin bernostalgia makan siomay waktu masa kecilnya ya silakan datang ke siomay Teh Ika gitu kayak bro. Ya, mantap, mantap, mantap sekali. Mantap, Kang Denny. Ya, kembali lagi saya persilakan kepada teman-teman kitong semua yang ingin bertanya, silakan mengetiknya di kolom komentar. Di kolom komentar. Baik, apabila Ya, sudah tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan, kami akan menutup titel kita di sore hari ini. Kang Denny, kami oke. mengucapkan terima kasih banyak. Kang Denny sudah Oke, sama-sama. menyediakan waktu pada kami untuk mengadakan titel kita bersama Kang Denny. Ya. Oke, sama-sama. Pram, salam semua buat teman-teman di Kitong di kantor. Salam Siap, terima kasih. akan disampaikan. Ya, Oke, oke. baik, Siap. Kang Denny, selamat sore. Oke, sore. Ya, Makasih semuanya. Assalamualaikum. ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih juga teman-teman kita semua. Selamat sore. Sampai jumpa dalam edisi Kitol kita selanjutnya. Dah.